Gimana? Keluar. Oh, suara ajan. Tapi congkanya lagi
Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih, ya tadi sebenarnya udah mau mulai, tapi karena rumah saya ini dekat ini nih, dekat surau. Suaranya nih kencang suaranya ya. Jadi kita terpaksa akhirnya harus ini. Jumpa lagi bersama kita pelan-pelan tunggu, baru mulai. Nah sekarang baru berhenti. Baik, sahabat yang terkasih, pada malam hari ini ya kita akan menjelaskan bagaimana proses pewahyuan Alkitab. Jadi seorang yang kasih di dalam Tuhan, yang pertama perlu diketahui dahulu bahwa ya, kita bisa tahu tentang Allah, kita bisa tahu tentang Tuhan itu adalah karena Tuhan memberitahu kita. Dia menyingkapkan, membukakan, menyampaikan, ya, mengkomunikasikan firman-Nya, perkataannya, baru kita bisa tahu. Kalau bukan Tuhan yang memberitahu, ya kita tidak mungkin bisa tahu tentang Tuhan. Nah, jadi oleh sebab itulah ya kita melihat bahwa proses pewahyuan yang terjadi, yang Tuhan berikan kepada manusia itu melalui sebuah proses waktu yang cukup lama, bukan seperti kitab yang jatuh dari langit langsung jatuh begitu, lalu kita percaya itu sebagai wahyu gitu, sebagai wahyu Allah. Bukan seperti itu, tapi melalui sebuah proses penulisan ya dan seterusnya. Nah, seorang yang kasih di dalam Tuhan, pertama kita akan melihat proses pewahyuan hingga menjadi Alkitab, yaitu adalah Allah menyalurkan, Anda lihat di situ skemanya. Allah menyalurkan wahyunya kepada manusia dengan memakai alat yang paling sederhana hingga yang paling sempurna. Jadi memperkenalkan kepada manusia bahwa ada loh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ada loh Allah yang berkuasa, memperkenalkan kepada manusia melalui wahyu umum dan wahyu khusus. Oke. Jadi sebenarnya semua manusia harus mengakui bahwa ada Allah pencipta langit dan bumi. Tidak ada manusia yang bisa menyangkal bahwa tidak ada Allah. Pasti ada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Melalui apa? Nah, melalui alam semesta. Kalau kita baca di dalam Alkitab ini, dalam Roma pasal yang ke-1, dia ada tuliskan begini, bahwa ayat yang ke-19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdahli. Jadi sebenarnya, sahabatku yang terkasih, semua manusia harus mengakui bahwa ada Allah. Karena tidak mungkin alam semesta ini bisa jadi dengan kebetulan. Bagaimana bisa dunia ini jadi dengan evolusi, tiba-tiba ada sebuah Big Bang ya, meledak katanya. Kalau teori evolusi kan selalu mulai dengan seperti itu katanya. Jadi ada Big Bang, nebula yang besar, kemudian pecah, akhirnya jadilah planet bumi, jadilah Jupiter, Saturnus, Neptunus, Pluto, apa semuanya. Kemudian menjadilah alam semesta ini. Ya bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau tanpa ada yang ciptakan, hanya karena sebuah ledakan tiba-tiba seperti itu kan? Ini tidak masuk akal. Jadi kita melalui alam semesta, kita tidak bisa berdalih, tidak bisa menyangkal bahwa Tuhan itu pasti ada dan Dia yang menciptakannya. Bayangkan kalau Dia menciptakan bumi ini, letaknya bumi jauh dari matahari, kita bisa kedinginan. Kalau lebih dekat sedikit ke matahari, kita mati kepanasan. Jadi ini pasti ada yang menciptakan. Jadi seperti ada ya doktor teolog itu Criswell berkata bahwa dia, kalau ini bumi ini terjadi dengan kebetulan, itu sama seperti kita menggunting abjad A, B, C, D, E, F, G. Kita gunting satu-satu. Setelah kita gunting, kemudian kita lempar. Lempar seperti itu.
kemudian jadi sebuah buku tanpa ada yang tulis. Nah, itu mungkin enggak? Itu tidak mungkin. Nah, makanya kalau ada yang klaim bahwa oh ini kitab turun dari Allah gitu kan, langsung jatuh dari langit, langsung jadi, yang dapat juga ndak bisa nulis, ndak bisa membaca, bagaimana bisa itu kita bisa percaya itu adalah firman Allah. Nah, jadi tidak mungkin ya. Wahyu umum alam semesta kita bisa melihat. Perjalanan sejarah bangsa Israel, kalau kita melihat perjalanan sejarahnya, kita tahu bahwa Allah menuntun, memimpin sampai nanti berakhirnya dunia ini, bangsa Israel tetap ada di dalam sejarah nubuatan Alkitab. Nah, kemudian hati nurani ya. Jadi hati nurani kita bisa tahu ini baik, ini tidak baik ya. Kita bisa tahu ya itu dosa dan apa tidak dosa. Kita bisa tahu karena ada hati nurani. Kalau binatang tidak punya hati nurani, bagaimana ada binatang itu punya hati nurani? Binatang itu hanya punya insting untuk bertahan hidup, untuk berkembang biak supaya tidak punah. Itu. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, wahyu umum common grace itu ada alam semesta, perjalanan sejarah, hati nurani. Nah, wahyu umum hanya dapat menuntun manusia untuk mengetahui bahwa ada Allah. Hanya menuntun manusia sampai kepada ada Allah, tapi tidak bisa menyelamatkan manusia. Ya. Oke, kemudian kita akan lihat wahyu khusus. Wahyu khusus. Nah, kita akan lihat wahyu khusus. Ya. Wahyu khusus. Nah, inilah tuntunan Allah yang bisa membuat manusia itu mengenal kebenaran. Kalau tidak ada wahyu khusus, maka manusia itu tidak bisa mengenal kebenaran, tidak bisa diselamatkan. Oke. Jadi untuk menurunkan wahyunya, ya, Allah memakai sebuah proses cara dari yang paling sederhana sampai yang sempurna. Dulu belum ada Alkitab. Belum ada apa-apa yang menjadi pedoman hidup manusia. Sehingga ya, manusia kalau mau tahu kehendak Tuhan bagaimana dong caranya? Nah, oleh sebab itu Tuhan pernah memakai undian. Orang mau tahu kehendak Tuhan, dia bagaimana? Berdoa, kemudian buang undi. Ya. Kalau undi ketemu siapa? Nah, itulah kehendak Tuhan. Itu kita baca di dalam Alkitab, kita temukan bahwa Yunus ya diundi. Jadi mengetahui kehendak Tuhan dari diundi, dapat Yunus, kemudian akhirnya Yunus dicemplungkan ke laut. Ya, coba kalau bisa Tuhan tidak pakai undian, yang dicemplungkan kapten kapalnya. Matilah kalau begitu. Bagaimana bisa nanti yang menakodai kapal itu, makin kacau nanti gitu, karam kapal itu. Nah, jadi Tuhan pakai undian pernah. Tuhan juga pernah pakai Urim dan Tumim. Urim dan Tumim itu adalah dua alat, ya, ada kepingan, dua Urim dan Tumim, ya dan tidak, di baju efodnya imam. Jadi ketika bangsa Israel atau umat Allah mau tahu kehendak Tuhan, mereka tanya kepada imam. Nanti imam akan berdoa, kemudian ngocok-ngocok, ambil. Sekali yang keluar itu adalah misalnya Urim, oke, ya, boleh. Boleh berperang lawan Filistin? Boleh. Oh, cabut, oke. Kemudian tidak, tahan, tidak. Jadi Urim dan Tumim ini juga adalah alat yang pernah dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendaknya, menyatakan perkataannya. Jadi Allah pernah berbicara memakai cara itu, ya. Hari ini kita tahu ini cara ini kalau nggak salah sekarang dipakai di kelenteng itu. Kocok-kocok itu ada ya dan tidak itu. Nah, kan. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Selain Urim Tumim, ya, Tuhan pernah memakai mimpi, ya. Jadi kalau undian Urim Tumim itu hanya bersifat ya sangat sederhana, hanya tahu iya dan tidak yang mana dipilih. Tapi kalau mimpi ini melihat sesuatu tapi di bawah sadar gitu. Melihat sesuatu, berbicara, mendengar suara tapi lewat di bawah alam sadar pada waktu tidur misalnya. Nah, kita tahu kan Yusuf dapat mimpi bagaimana nanti dia akan jadi raja apa segala macam. Nah, kita tahu. Nah, jadi setelah mimpi pakai visi penglihatan. Kalau mimpi itu kan tidak sadar kondisinya. Kalau penglihatan, visi, itu kondisinya sadar.
tahu betul bahwa ya tahu betul bahwa ini yang datang nih, lihat loh, saya lihat benar-benar misalnya gitu kan, penglihatan entah terangkah, entah apakah. Jadi dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Kemudian Tuhan juga pernah pakai malaikat. Nah, malaikat datang, Gabriel datang kepada Maria, ngomong. Nah, itu menyatakan kehendaknya, ya, menyampaikan berita, penyampai berita, malaikat Gabriel. Jadi ini dipakai Tuhan mereka untuk menyampaikan berita karena belum ada Alkitab, belum ada sebuah patokan. Bagaimana kalau tidak ada patokannya? Ya harus ada penyampai berita. Nah, malaikat dipakai datang, Gabriel datang kepada Maria, ngomong bahkan mengandung lah segala macam. Itu kan kita temukan. Nah, setelah itu ini kan menjadi sebuah persoalan kalau misalnya udah disampaikan berita, nanti umat Allah mau cari tahu kehendak Allah di mana dong? Nggak ada sebuah patokan yang jelas. Kita mau panggil cari rumah malaikat, ya nggak ada rumah malaikat di mana, udah pergi ke surga. Kita panggil turun, emangnya seenaknya kita panggil bolak-balik bisa turun? Kan tidak bisa kan? Nah, jadi Tuhan pakai nabi. Nah, Tuhan tetapkan nabi, Tuhan pakai orang-orang spesial, orang-orang khusus, ya. Nabi. Nah, Tuhan pakai mulutnya untuk bernubuat, untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Nah, nabi itu Tuhan pakai itu kan. Nabi itu adalah prophecy nubuatan. Jadi bernubuat tentang sesuatu yang akan datang. Jadi kalau umat Israel pada waktu dulu mau cari tahu kehendak Tuhan di mana, apakah Tuhan ada bicara apa tidak, pergi ke nabi, tanya apakah Tuhan ada pesan atau tidak. Jadi nabi menjadi penyambung lidah Tuhan. Nah, selain nabi, ya, kita temukan juga di dalam perjanjian lama ada namanya Theophany, Christophany, yaitu ya kalau di dalam Alkitab itu ada tulisan malaikat Tuhan huruf besar. Nah, itu adalah sebenarnya Yesus Kristus sebelum inkarnasi menjadi manusia. Jadi sebelum inkarnasi manusia, Kristus menampakkan diri, dan kalau malaikat Tuhan itu tidak menolak disembah, nah itulah Theophany, itulah Christophany. Tuhan bermakai itu yang kita temukan, dia ketemu dengan Abraham, ya. Jadi seperti itu. Kemudian Allah menjadi manusia, kan? Yesus Kristus datang ke dunia, hidup di antara manusia, mengajarkan, ya, menuntun, membimbing manusia. Jadi semua orang mau tahu kehendak Tuhan, udah ada Yesus nih hadir, Mesias anak Allah yang hidup hadir di dunia ini. Mau tahu kehendak Tuhan, udah tanya aja langsung. Seperti itu. Jadi firman Tuhan udah ada langsung hadir di tengah-tengah. Ya, para punya firman itu bersama-sama, firman itu adalah Allah. Logos itu sudah menjadi manusia. Yesus Kristus jadi manusia, hidup ada di antara manusia. Nah, dia mengkomunikasikan, menyampaikan pengajaran, menyampaikan perintah-perintahnya. Nah, setelah Yesus Kristus kemudian mati, disalibkan, ya, dia berjanji katanya penghibur akan datang. Nah, dialah yang akan mengajar, menginsafkan dunia akan penghakiman, kebenaran dan seterusnya. Maka Roh Kudus datang, ya. Jadi bisa bayangkan bahwa ya Roh Kudus akhirnya datang, ya, menjadi penuntun, menjadi pribadi yang menginsafkan manusia dan menuntun para rasul. Nah, para rasul akhirnya yang murid-murid Yesus yang dipilih menjadi rasul, menuliskan bukunya, diberi otoritas yang begitu tinggi. Barang siapa melawan rasul bisa langsung mati. Bayangkan Ananias Safira bohong sama Rasul Petrus saja bisa langsung mati, ya. Nah, dia bisa ada tanda-tanda menyertainya itu untuk meneguhkan bahwa mereka ini bukan orang biasa. Mereka ini adalah penyambung lidah Tuhan dan pemegang otoritas firman Tuhan. Karena dulu belum ada Alkitab. Beda ya zamannya, dulu belum ada Alkitab. Nah, sekarang udah ada. Jadi dulu firman Tuhan ada di mulut para rasul. Jadi ketika rasul mengutuk orang apa segala macam, mati. Nah, kalau sekarang kan berbeda. Oke. Nah, jadi sampai akhirnya para rasul, ya, menulis
Dan setelah para rasul mati, nah, ya, tulisan para rasul, ya, Alkitab itu, ya, akhirnya dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Ini begini, ada tahun-tahunnya, oke? Mengapa kita bisa percaya, ya, Alkitab itu menjadi firman Allah, ya kan? Begini, isinya kan pasti, isinya harus konsisten, oke? Nah, tulisan para nabi dan para rasul itu, ya, itulah yang menjadi patokan firman Allah, oke? Itulah yang menjadi patokan firman Allah, ya. Isinya konsisten, artinya tidak boleh pelin-pelan berubah-berubah. Namanya dia menjadi sebuah kitab pedoman bagi kita semua, bagi hidup mati orang. Gimana bisa berubah-berubah? Nah, tata bahasanya juga jelas. Dalam kitab Perjanjian Lama, ya, pakai bahasa Ibrani, kitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani. Nah, tata bahasanya jelas, volumenya pasti tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Itu harus dimengerti. Oke, nah sebelumnya maka kita akan melihat bahwa, ya, kita akan melihat bahwa sebentar, coba slide turun sebentar, saya cari. Ya nih. Oke, ya. Begini, ya. Alat ukur kebenaran kita, ya, adalah kitab Perjanjian Lama, isinya 39 kitab, dan Perjanjian Baru 27. Jadi awal bisa terjadinya itu bukan seperti ditetapkan oleh konsili atau ditetapkan oleh orang-orang, ya, tokoh-tokoh pada waktu itu. Bukan seperti itu. Tapi jadinya ini awalnya adalah mulai dari begini. Penulisan tahun 50 sampai tahun 100, ya. Jadi Wahyu selesai, kitab Wahyu selesai itu kan tahun 95, Yohanes di Pulau Patmos. Ketika Wahyu 22-21 ditulis jangan ditambah dan jangan dikurang di situ, maka Wahyu itu bersifat stop. Jadi penurunan Wahyu dari Tuhan itu stop. Oke? Jadi penulisan Wahyu itu stop, maka, ya, jemaat mula-mula mengcollecting. Wah, antara jemaat yang satu Efesus ke Korintus, ke jemaat yang di Galatia tanya, apakah kalian ada surat Galatia? Apakah ada surat Efesus? Adakah Rasul menulis? Adakah? Jadi saling secara natural, saling mengumpulkan, melengkapi. Terjadi secara alami seperti itu. Ada composing tahun 50 sampai 100 Masehi. Kemudian collecting. Nah, 100 sampai tahun 200 Masehi. Setelah itu dibanding-bandingkan semuanya. Nah, secara natural akhirnya komplit, ya. Jadi komplit dan masing-masing jemaat itu tanya, saya jumlahnya berapa? 27 kitab. Kamu berapa? 27. Ini ada kitab lain lagi? Enggak ada. Surat ini udah. Oke, lengkap. Nah, jadi itu prosesnya. Proses collecting, ya, pengkanonan di dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau di dalam Perjanjian Lama itu secara tradisi Yahudi itu memang sudah mereka memegang teguh dengan kuat. Dan, ya, mengapa kita bisa percaya juga gitu loh. Mengapa kita orang Kristen kita percaya kitab Perjanjian Lama? Begini, karena Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia percaya, dia mengakui kitab Torah, Nabium, dan Ketubim. Perjanjian Lama kan ada 3 bagian di situ. Torah Musa, ya. Nabium, nabi-nabi kecil, dan Ketubim karangan tulisan, ya, kayak misalnya Amsal, Ayub, Kidung, ada 12 kitab. Nah, jadi total ada 39 kitab.
Nah, di dalam Lukas pasal 24, di Lukas 24 ya, itu ada dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengakui ya kitab suci Perjanjian Lama. Makanya kita mempercayainya ya. Kalau kita buka dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-27 dan 44 berkata begini, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi Torah, Nabium, dan Ketubim. Nah, kitab Perjanjian Lama kita percaya itu ada firman Allah karena Tuhan Yesus mengakuinya. Nah, kemudian kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru kita bisa mengakuinya. Coba kita lihat slide selanjutnya ya. Kita harus ada dasar untuk mengakui ini sebagai sebuah firman Allah ya, firman Allah. Kita akan lihat slide sebentar, saya cari. Oke, ini. Oke. Nah, begini. Kita percaya Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab, ya. Jadi, inilah kanon Alkitab. Kanon itu kan namanya patokan. Kalau di dalam Galatia ada ditulis begini. Di dalam Galatia ada ditulis mengenai kanon, ya. Kanon Alkitab gitu. Yang menjadi sebuah patokan. Oke. Saya akan buka coba di dalam. Oke, saya lihat dulu 2 Korintus 10. 2 Korintus 10 ayat yang ke-15 ada bilang begini. Sebaiknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami. Patok itu adalah ukuran. Ada patok kiri, patok kanan. Itu menjadi sebuah alat ukur. Jadi Alkitab itu dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 itu menjadi sebuah patokan kanon yang tertutup, yang menjadi fondasi iman Kristen. Nah, menjadi fondasi iman Kristen. Kalau patokan ini boleh sembarang digeser, sembarang ditambah, sembarang dipendekkan, mau dipanjangkan, nah ini menjadi bahaya. Ya, menjadi bahaya, mengerikan. Oke, kemudian kita bilang tadi, saya kembali lagi mengulas kitab Perjanjian Lama 39 kitab. Kita percaya di firman Allah karena tradisi Yahudi menerimanya. Dikutip oleh para rasul Perjanjian Baru. Ayat-ayat firman Tuhan dan Perjanjian Lama. Kemudian distempel oleh Tuhan Yesus. Tadi yang saya baca Lukas pasal 24 ayat 44 itu. Torah, Nabium, dan Ketubim. Jadi itu distempel oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, menjadi patokan firman Allah. Makanya itu diterima. Nah, kemudian 27 kitab Perjanjian Baru bisa diterima sebagai firman Allah. Itu ditulis oleh rasul. Oke, pertama harus ditulis oleh rasul. 2, di backup oleh rasul. Artinya begini. Ya, orang yang nulis, ya, misalnya kayak Lukas, dia bukan rasul, tapi di backup oleh rasul. Suratnya ditulis dan beredar, dibaca waktu rasul-rasul masih hidup, atau diprofit sama rasul. Jadi rasul itu mengetahui surat itu ditulis. Nah, oleh sebab itulah akhirnya menjadi sebuah patokan iman, patokan dasar kebenaran firman Tuhan. Nah, sudah menjadi patokan dasar firman Tuhan. Nah, ini disebar ke semua jemaat kan. Paulus kirim surat kepada jemaat di Efesus, jemaat di Korintus, jemaat di Galatia, Filipi. Ini tersebar. Nah, jemaat-jemaat yang memiliki otoritas ini secara natural giliran bertanya, oh, ada nggak surat ini, ada surat ini. Nah, bergiliran tukar, salin yuk, kita saling menyalin. Akhirnya sampai ke 27 kitab, nggak ada lagi kitab lain. Ya, nggak ada lagi kitab lain yang
bisa diterima. Tulisan Rasul tidak ada lagi, hanya ini saja. Nah, jadi sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, sejak Alkitab selesai ditulis ini, maka pewahyuan Allah itu stop, ya. Jadi pewahyuan Allah itu di stop, tidak boleh lagi ada penambahan wahyu. Kalau patokan ini boleh digeser, boleh ditambah, dikurang, ini menjadi bahaya. Dasar iman kita apa? Nah, jadi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, wahyu tertulis, ya, Alkitab selesai. Oke, jadi semua manusia mau tahu tentang kebenaran, tentang keselamatan, tentang Injil, tentang perkataan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupnya, dia harus baca Alkitab. Karena itu menjadi fondasi dasar iman Kristen. Pewahyuan yang tadi bersifat undian, yang sederhana, undian, urim tumim, mimpi, penglihatan, malaikat, nabi, dan segala macam, sudah stop. Tidak ada lagi. Karena tidak ada kepentingan lagi bagi Tuhan untuk menurunkan wahyu memakai cara itu. Jadi alat pewahyuan yang tidak pasti, yang tadi undian, yang tidak bersifat definit, pasti, sudah diberhentikan. Cara urim tumim, Tuhan bicara lewat mimpi, Tuhan bicara lewat penglihatan, Tuhan berbicara pakai nabi, pakai rasul, semua itu sudah berhenti. Jadi perkataan Tuhan sekarang itu ada di mana? Ada di Alkitab, ya. Tidak ada lagi, kalau kita mau cari tahu kehendak Tuhan itu, tidaklah ada lagi kita itu tunggu, tadi malam saya mimpi ini. Ini bahaya, karena mimpi itu bisa banyak hal. Bisa siang jadi kenangan, malam jadi impian. Bisa juga karena kita terlalu capek, banyak pikir, bisa juga iblis kasih mimpi. Tapi yang jelas Tuhan sudah tidak pernah kasih mimpi lagi. Maka saya bingung dengan banyak orang Kristen ini. Oh, Tuhan Maha Kuasa kok. Tuhan bisa kok pakai apa saja. Tuhan aja bisa pakai air liur, colek-colek ke tanah lalu orang buta bisa. Ya, itu Tuhan. Ya, Tuhan bisa pakai itu. Tapi Tuhan memiliki sebuah sistem penurunan wahyu, aturan yang bersifat progresif. Bukan seenak perutmu untuk ngomong, oh, Tuhan pakai air liur untuk menyembuhkan orang buta. Lalu sekarang saya bisa dalam nama Yesus saya colek-colek juga pakai air liur tanah lalu oleskan ke mata orang. Ini kan konyol gitu loh. Jadi bukan seperti itu cara bekerjanya Tuhan. Cara kerja Tuhan itu memiliki sebuah aturan sistem manajemen yang sudah pasti sehingga tidak diselewengkan, tidak dipakai oleh iblis untuk memanipulasinya. Nah, jadi sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, memang Allah berkuasa. Bukan kita yang membatasi Allah, justru Allah yang membatasi manusia agar tidak percaya kepada wahyu-wahyu liar. Agar manusia tidak disesatkan. Makanya Allah memiliki sebuah cara yang pasti. Nah, Alkitab hari ini sudah pasti, ya. Alkitab sudah pasti. Kita mau tahu kehendak Tuhan, kita ambil Alkitab, kita baca. Mau tahu apapun, ada di dalam Alkitab. Jadi sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, ada orang yang juga berkata, oh, sebenarnya kita percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Tapi dia masih tetap aja percaya Tuhan bicara lewat mimpi. Dia masih aja berkata Tuhan bisikin dia suara roh. Itu berarti posisinya dia percaya Alkitab salah satu firman Tuhan, bukan satu-satunya firman Tuhan kalau begitu, ya. Jadi bagaimana orang bisa ngaku dia percaya kepada Yesus satu-satunya juru selamat katanya, tapi dia masih percaya Yesus juru selamat, dia masih percaya juga misalnya Kuan Im lah, bisa percaya lah Song Gokong lah, bisa percaya lagi lah yang lain-lain, oknum lain sebagai juru selamat. Nah, ini kan menyesatkan, gitu loh. Tuhan mau kita percaya kepada satu-satunya Yesus Kristus juru selamat. Nah, sama seperti kita percaya Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Absolute inerrancy. Tidak ada salah sedikit pun. Dicek dari bahasa aslinya,
semuanya segala bidang tidak ada salah sedikit karena diilhamkan oleh Allah yang maha benar. Jadi kalau kita berkata Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan, berarti di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan lain lagi, baik lisan maupun tulisan. Nah, saya bingung sama orang-orang karismatik itu. Sebagian itu kita percaya kok Alkitab satu-satunya firman Tuhan, tapi Tuhan masih bisa kok bisikin saya mimpi, Tuhan masih bisa kok pakai Roh Kudus lah, apalah segala macam. Aduh, ini kan jadi konyol gitu loh. Jadi hari ini akhirnya iblis menyesatkan manusia dengan memakai undian, urim tumim, penglihatan segala macam. Dia berusaha mengalihkan fokus manusia untuk mempelajari Alkitab, menjadikan Alkitab sebagai fondasi kebenaran. Dia alihkan menjadi ikut penglihatan, ikut nubuat, ikut mimpi, ikut segala macam. Nah, inilah bahayanya. Ya, ini bahaya. Ini sungguh menyedihkan. Sehingga akhirnya bayangkan ada pendeta yang bilang, oh dia mimpilah, nanti dia kawin sama roh lah, bercumbu lah. Ini kan jadi liar. Lalu kita berkata, oh Tuhan kan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai. Nah ini kan konyol. Inilah cara iblis. Justru di dalam Alkitab sudah diperingatkan bahwa di akhir zaman iblis akan muncul dengan tanda-tanda yang ajaib. Yang berkata bernubuat pakai nama Tuhan. Yang berkata mengusir setan. Lalu ada yang berkata lihat Mesias di sana, lihat Mesias di sini, jangan percaya. Nah ini kan sudah jelas begitu loh. Ya, mengapa manusia tidak mematuhi firman Tuhan, mematuhi tulisan Alkitab yang sudah jelas ditulis? Anda bisa bayangkan ketika sebuah negara ini tidak ada undang-undangnya yang pasti. Undang-Undang Dasar 1945 boleh seenaknya ditambah, boleh seenaknya dikurang. Bagaimana kalau begitu? Mau-maunya DPR misalnya dia tambah. Ini kan gila kalau begitu. Nah, itulah bahayanya. Coba kita lihat ya, patokan dasar-dasar iman. Ya, dasar-dasar iman, ya ini kita lihat di satu slide ini tentang yang tadi. Kita kembali lagi satu slide ini, oke. Nah, mana? Oh ya ini, oke. Sebentar, kita akan showkan. Jika Anda ada bertanya, boleh dituliskan, ya. Ya ini. Nah, sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, Anda lihat ini slide ini, ya. Anda lihat slide ini. Yudaisme, agama Yahudi, dia percaya kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi saja. Oke. Menjadi dasar iman mereka, fondasi iman mereka. Sehingga perjanjian baru mereka tidak anggap itu sebagai firman Allah sampai hari ini. Oleh sebab itu mereka menyalibkan Yesus. Oleh sebab itu mereka menolak semua ya apa yang Yesus katakan di dalam perjanjian baru. Jadi Yudaisme sampai hari ini mereka masih memelihara hukum Taurat, ya. Itu Yudaisme. Kemudian Roma Katolik, dia percaya kitab Kejadian sampai Maleakhi, sampai perjanjian baru selesai, Wahyu tambah Apokripa menjadi dasar iman. Apokripa itu Deuterokanonika. Mengapa kita tidak percaya dan masukkan Apokripa menjadi firman Tuhan? Karena itu apokrip, ya kan? Muncul saja diam, kemudian para rasul tidak pernah menyinggung akan hal itu, dan isinya pun ya, disitulah di dalam apokripa itulah ada api penyucian, misa requiem apa segala macam. Nah, kita tidak percaya itu karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu di dalam Injil, ya apokrip. Nah, kemudian tradisinya dia tambahkan juga dan dekrit ke pausan. Nah, itu Roma Katolik punya standar kebenaran, ya. Ini memang silakan pilih. Anda boleh pilih seperti apa. Nah, mau posisinya, standar imannya pakai apa. Kalau Mormon itu percaya Alkitab firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu, ya, tapi ditambah kitab Mormon. Mengapa? Kitab Mormon ini, ya, dia akui oleh Joseph Smith bahwa malaikat Moroni datang kepadanya, kasih tulisan, jadilah dia tulis kitab Mormon. Jadi percaya Alkitab firman Allah plus kitab Mormon, ya. Itu standar mereka. Kemudian Christian Science, ya, kitab Mary Baker Eddy ini menjadi standar juga. Jadi dia percaya Alkitab firman Allah plus ditambah dengan buku Christian Science yang ditulis oleh Mary Baker Eddy, ya. Nah, kemudian kalau karismatik,
Nah, ini yang lebih bahaya ini. Tidak ada sebuah alat ukur yang pasti sudah. Jadi kitab Kejadian sampai kitab Wahyu firman Allah salah satunya. Ditambah firman Allah itu masih panjang lagi, banyak lagi. Semua pendeta boleh ngaku dapat nubuatan. Semua pendeta boleh ngaku dapat mimpi. Semua pendeta, semua jemaat boleh ngaku dapat bisikan, dapat suara Roh Kudus. Akhirnya patokan standar kebenaran ini panjang. Sebenarnya posisi mereka itu adalah Alkitab salah satu firman Tuhan. Karena makan turun lagi firman Tuhan sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang katanya. Betapa celaka kalau begitu. Ya, firman Tuhan itu panjang kayak tali rapia, belum ada putus-putusnya sampai hari ini. Panjang terus. Nah, inilah bahaya, penyesatan yang bahaya. Ya, padahal kita juga ketahui banyak pendetanya yang sudah nubuat-nubuat salah kan? Tidak terjadi kan? Tapi masih tetap dibela, tapi tetap masih dianggap sebagai nabi. Nah, dianggap sebagai orang yang junjungan dewa kan ini kan bahaya kalau seperti itu ya. Nah, kemudian kalau saya percaya kitab Kejadian sampai Malaki firman Allah sampai Wahyu 22 ayat 21 berkata, janganlah engkau menambah perkataan-perkataan dari kitab ini, janganlah engkau mengurangi perkataan-perkataan dari kitab ini. Nah, selesai. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Alkitab menjadi satu-satunya kebenaran firman Tuhan yang menjadi pasti, definit, tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Kalau saya mau tahu apapun tentang kehidupan saya bukan mendengar lewat mimpi, dapat bisikan roh, itu yang membahayakan. Nah, iblislah yang akhirnya memakai cara-cara seperti itu. Nah, sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, ya, dimana saya menjelaskan ini adalah sesuatu penurunan wahyu, proses penurunan wahyu yang bersifat ya sangat masuk akal. Anda tidak bisa bilang Alkitab satu-satunya firman Tuhan, tapi bilang nubuat jalan terus. Nggak bisa seperti itu. Ini kan konyol begitu loh. Ya. Nah, kemudian ada selanjutnya. Nah. Oke, coba ya ini ya. Oke, tidak. Yang tadi saja oke ini. Nah, jadi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sebenarnya kalau mau dijelaskan sangat panjang sekali, tapi saya ini adalah singkatnya adalah seperti ini. Silakan Anda memposisikan diri, ya. Anda percaya yang mana? Silakan Anda memposisikan diri, Anda percaya yang di mana? Nah, ini ada pertanyaan dari apa nih? Mardosin. Jika mimpi dan penglihatan adalah pewahyuan khusus, para pendeta tamatan teologi sudah mendapat pengajaran mengenai pewahyuan ini, tapi anehnya banyak yang ngaku ada penglihatan dan mimpi. Kira-kira bedakan wahyu ini bagaimana? Pentateuch adalah 5 kitab dari kitab Kejadian. Keluarannya. Ya, makanya saya bilang bahwa setelah Alkitab selesai ditulis, tidak ada lagi orang yang boleh mengaku dapat wahyu. Makanya seperti misalnya kan, banyak itu yang ngaku nabi dapat wahyu itu, termasuk kan Muhammad juga dia bilang dia dapat wahyu, turun wahyu di Gua Hira. Nah, kita juga tidak bisa bilang, kalau itu bukan firman Allah. Bagaimana dasarnya kita menentukan itu? Jadi saya lucu sama beberapa pendeta itu berkata, kalau wahyu itu sudah stop, Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Ya. Bahasa roh yang seperti sekarang ini, yang di kalangan karismatik itu bukan dari Tuhan. Nah, kalau ada sih ada, tapi langka. Nah, kalau pendeta kami yang ngomong, itu yang benar. Nah, ini kan standar ganda kalau begitu. Kalau orang lain punya, kamu bilang salah. Kalau diri kamu sendiri yang mengucapkan benar. Bagaimana bisa menjadi patokan teologi, mendirikan dasar teologi seperti itu? Kalau orang lain ngomong bahasa roh, salah. Kalau dirinya sendiri yang ngomong pakai bahasa roh, benar. Lalu kalau orang banyak yang ngomong, itu salah. Ada, tapi langka. Ini kan penafsiran yang konyol kalau seperti itu. Tidak ada dasar Alkitabnya seperti itu. Ya. Jadi saya mau katakan, kita mendirikan teologi yang pasti, ya. Yang pasti, yang punya dasar firman Tuhan. Alkitab selesai ditulis, tidak ada lagi penurunan wahyu. Siapapun yang ngaku dapat mimpi, siapapun yang ngaku dapat penglihatan dari
iblis, atau dia itu cuman dapat halusinasi atau delusi. Tidak ada cara lain. Ya, tidak mungkin dari Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin mengacaukan sistemnya yang sudah dia bangun. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Coba. Jadi sahabatku, apapun Anda boleh tanyakan, ya. Saya pikir saya senang sekali, ya, banyak juga yang ini melihat dan kiranya bisa memberkati kita semua, ya. Ya, terima kasih. Ini ada Bu Noverina Solihin, Pak Asyang, Eko, William Seri Patinggi, Sukardi, Suwandilim, Tamrin, Sumigrin, Siang Hujab, Lili Melati, Iwan Sinaga, Pak Antoni Begur Yuda, Pak Asen, Leni Sinaga, Charles Ricardo, Roel, Linda Sopi, Hamlet Salaijang, Samuel Pesimbolon, Mardosin, Steph Serdika, Jones Andrew Mahuntu, Sumping Esuk, Riko Yuriko, ya, Yesi Naomi, Siswono Gazis, Albert Sembiring, Ripka Sonde, Pak Luki, Albert Sembiring, Hasan Zai, Joni Situmorang, Reiki Lalian, dan yang lain-lain. Nah, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, ya, sampai hari ini, ya, kami selalu seminar kemana-mana dan, ya, memberikan kebebasan untuk tanya apapun itu. Jawabannya selalu kita pakai dasar Alkitab. Kita tidak bisa menjawab pakai dasar pengalaman, gitu loh. Kita tidak bisa mendirikan dasar kebenaran firman Tuhan pakai pengalaman, tapi pakai Alkitab dasarnya. Jadi, ya, saya bingung sekali ada orang yang seenaknya dia ngomong, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa pakai apa saja. Ya kalau begitu kenapa Tuhan tidak pakai Al-Quran? Kalau begitu engkau percaya Tuhan tidak pakai Tripitaka, tidak pakai Weda, kenapa hanya pakai Alkitab? Kalau engkau berkata bahwa Tuhan bisa pakai apa saja, ini kan konyol teologi yang dibangun seperti ini. Bodoh sekali kalau begitu. Ya. Ini bahaya kalau begitu. Nah, ada yang bertanya lagi, ada yang bilang rema bukan wahyu. Apakah benar? Rema kan bahasanya artinya kan perkataan. Ya. Rema itu kan perkataan. Jadi siapa yang kamu dengar rema? Dengar remanya siapa? Dengar perkataannya siapa? Dengar kata siapa? Itulah. Alkitab selesai ditulis, firman selesai, wahyu selesai ditulis, rema jalan terus. Nah, ini perkataan siapa rema? Nah, ini kan aneh kalau begitu, kan? Ya sudah selesai juga, gitu loh. Yang dari Tuhan tidak ada lagi. Oke, ada yang bilang, bagaimana dengan pendeta karismatik yang dapat menyembuhkan penyakit yang pernah saya lihat saat begini, ya? Saya itu bukan anti mujizat, saya ini percaya mujizat. Ya, mujizat Allah Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau kita sakit, kita berdoa sama Tuhan. Maka Tuhan dengan kuasanya, kasihnya, kalau sesuai dengan kehendaknya, dia pasti akan sembuhkan. Tidak tergantung orang itu beriman atau tidak beriman. Kalau dia berkehendak menyembuhkan, pasti sembuh. Coba lihat, ada nggak Tuhan Yesus menyembuhkan dan orang itu tidak sembuh? Walaupun dia mencela ketidakpercayaan mereka. Kemudian rasul-rasul menyembuhkan. Ada enggak dia mah? Pulanglah kurang iman kamu, enggak sembuh. Tak ada kan? Sembuh semua. Nah, jadi hari ini orang mengadakan KKR itu sebenarnya adalah hanya sok-sokan untuk menarik. Jadi kayak marketing untuk narik orang datang. Nah, orang datang, ya, kesembuhan-kesembuhan seperti itu, tumpang tangan tinggi-tinggi, menggelepar-gelepar, jatuh kejang-kejang di bawah, itu sesungguhnya bukan dari Tuhan kalau cara seperti itu, ya. Kalau ada yang sakit, kita doakan selesai. Bukan suruh maju ke depan, lalu dicungkir balik, lalu suruh pegang sepatu, letak di tengah itu. Mau megang sepatu kayak jatuh-jatuh, gelepar-gelepar. Itu kesurupan semuanya, itu hipnotis. Itu roh iblis. Nah, hari ini karunia melakukan mujizat itu sudah berakhir. Tapi mujizat masih jalan terus. Apa bedanya? Karunia mujizat itu hanya diberikan kepada para rasul. Makanya di dalam Markus pasal 16, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Siapa? Ayat ke-14, ke-11 orang itu, para rasul. Jadi 2 Korintus 12 ayat 12 juga mengatakan segala sesuatu yang membuktikan aku ada seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala tanda-tanda, mujizat-mujizat. Nah, jadi
kartu tanda rasul itu apa? Punya kuasa spesial melakukan mujizat. Karena dulu tidak ada Alkitab. Semua orang harus dengar rasul. Kalau sempat melawan rasul, bohong sama rasul, mati pada waktu itu. Tidak bisa itu bertahan hidup dia. Nah, kalau sekarang ya hamba-hamba Tuhan bisa enggak punya karunia? Tidak, ya. Tidak bisa. Oke? Nah, tidak bisa. Tapi kalau kita sakit, kita bisa berdoa minta kepada Tuhan. Iya, kita berdoa ya, minta kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan sembuhkan, ya. Kemudian ada malam Pak Gembala, Pak Purba bertanya, bagaimana dengan mereka yang sering bersaksi harus mengalami Tuhan? Apa ada di Alkitab tulis mengalami? Mengalami Tuhan itu seperti apa? Saya pun tidak pernah temukan istilah mengalami Tuhan. Kalau istilah kita mengalami ya pertobatan, kita bertobat, kita mengaku Tuhan, selama ini saya sudah berbuat jahat, saya berdosa kepadamu, saya butuh anugerahmu, saya tak berdaya, saya banyak nipu, banyak ngerampok, banyak jahat dosa. Sekarang saya bertobat, saya berhenti, sekarang saya mau mengikut Engkau Tuhan Yesus, Engkau telah mati di kayu salib, menebus dosa saya, menyelamatkan saya, sekarang saya mau percaya kepadamu sungguh-sungguh. Nah, baru Roh Kudus masuk ke dalam hatimu, dimeteraikan. Nah, mengalami sebuah perubahan yang ajaib. Karena Roh Kudus masuk dalam hatinya, sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan. Nah, itulah mengalami kasih karunia Kristus. Roh Kudus masuk dalam hati, mengubah dia menjadi orang baik. Nah, itu maksudnya kali yang dimaksud itu. Ini ada pertanyaan lagi Pak Asyang Sukanto, bagaimana penumpangan tangan atau memberkati pada waktu kebaktian akhir oleh pendeta? Nah, ini juga ya praktek sebenarnya, misalnya di akhir kebaktian itu biasanya kan ada begini. Pulanglah jemaat sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa. Sekarang itu kita harus tahu bahwa ya berkat Tuhan itu bukan turun dari tangan pendeta. Apalagi saya lihat yang kalangan sebagian itu, anak kecil aja suruh saling tumpang tangan, pegang kepala, pegang begini untuk tumpang tangan. Ah, ini konyol gitu loh. Saling memberkati. Yang memberkati kita sekarang itu adalah Tuhan. Kita yang percaya adalah imamat yang rajani, imam atas diri kita sendiri. Praktek tumpang tangan saling memberkati itu adalah praktek dalam perjanjian lama, di mana imam suku Lewi diangkat jadi imam memberkati umat Israel. Tuhan pakai mereka. Hari ini Tuhan Yesus langsung berkati kita karena kita anak Allah. Ya, imamat yang rajani. Bagaimana kita boleh tumpang tangan untuk orang lain berkat? Di mana perintah disuruh tumpang tangan? Coba. Kalau tumpang tangan untuk perestuan, peneguhan, penabisan, iya. Tapi kalau penumpang tangan memberkati itu sebuah kefatalan, kesalahan. Oke? Nah, itu tidak alkitabiah. Ya. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Oh, selamat datang. Ini Pak Wawan Himawan, Aime, Tamrin, Filituu, Marijati Herman, David Rantung. Tidak alkitabiah Pak, sekarang sudah dalam imamat rajani. Nah itu, jadi kita tidak bisa ini ya, kita bisa bilang kalau sesuatu yang tidak ada di Alkitab, bagaimana kita bisa bilang alkitabiah? Ya namanya alkitabiah itu ya ada di Alkitab, di luar Alkitab ya tidak alkitabiah. Itu maksudnya. Jadi gereja kita pengajarannya kalau disampaikan oleh gembala, penginjil, pengkhotbah di depan itu, kita dengar. Kalau dia sesuai, cocok ya dengan Alkitab, oke. Ya, kita ikutin. Tidak cocok, kita tanya, Pak, kok itu praktek itu seperti itu sih? Kita tak. Penumpangan tangan itu untuk apa? Berkat di mana dasarnya? Nah, kita tanya. Sama juga kalau kita nyanyi lagu kan, kalau udah mau mulai ini kata, ku masuk ruang Maha Kudus. Apa? Nah, di mana Pak? Ruang Maha Kudusnya di mana? Nah, coba kita ini review kembali. Kita tanya, gimana ruang Maha Kudus nih? Ini kan gereja. Ini bukan lagi pakai hotel lagi, pakai mall. Mana? Ah, jadi hal-hal seperti itu. Coba kita akal budi kita aktifkan. Nah, ini ada tumpang tangan bisa juga ditransfer roh. Wah, itu sesat sekali. Bagaimana Roh Kudus itu ditransfer? Emang rohnya itu, wah, itu bahaya kalau begitu ini Bu. Siapa nih Mardosin ya? Tidak ada seperti itu di dalam Alkitab. Yang membaptis Roh Kudus itu bahkan Yohanes Pembaptis bilang, aku membuka tali kasutnya aja saya tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang lebih berkuasa dengan padaku akan membaptis kamu dengan
Roh Kudus. Bagaimana hari ini boleh ada pendeta yang tumpang tangan supaya Roh Kudus itu masuk ke dalam hati orang, tumpang tangan. Sampai ada ini, saya lihat itu TV dulu dia katakan, saya perintahkan Roh Kudus untuk masuk. Ini sebuah penghujatan. Lucifer dia, ya iblis dia. Bagaimana dia perintahkan Roh Kudus untuk masuk ke hati orang? Ya, jadi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, ya, sungguh sangat menyedihkan kekristenan hari ini. Mereka bukan menjadikan Alkitab sebagai satu fondasi iman kebenaran, tapi menjadikan ya, pengalaman-pengalaman subjektif. Mereka akhirnya dituntun oleh iblis. Nah, coba kita lihat slide ini. Kembali saya mau ingatkan bahwa hari ini iblislah yang memakai, ya, iblislah yang memakai hal-hal, ya, cara-cara yang pernah Tuhan pakai dan sekarang dipakai oleh iblis ini, ya. Nah, kalau kita lihat hari ini, ya, undian ini banyak dipakai orang sekarang. Ada yang bilang, Pak, saya mau cari jodoh, bagaimana saya gunting namanya, ya, ada 5 cewek, saya gunting, saya berdoa lalu saya undi. Bukan begitu cara cari jodoh. Yang benar itu cek dalam Alkitab itu kan syaratnya seiman. Oke, syarat dari Alkitab itu orang yang seiman, yang dekat Tuhan. Jika engkau bersama dengan dia, engkau bisa lebih dekat kepada Tuhan, bukan jauh daripada Tuhan. Nah, itu berarti jodohmu. Kalau urusan wajahnya, kalau urusan model rambutnya, warna kulitnya, tingginya, mukanya mau oval kah, bulat kah, itu terserah, itu pilihanmu. Bukan itu ada keharusan dari Tuhan. Tuhan hanya memberikan syarat, ya. Yang percaya, seiman, itu. Jadi bukan pakai undian untuk cari jodoh, untuk cari kehendak Tuhan. Nah, Urim Tumim juga biasa. Ini sekarang itu dipakai oleh loya di kelenteng. Pernah ya, kalau loya itu gini. Loya itu dukun di ini. Di kelenteng itu orang Tionghoa itu kan biasa ada ini kelenteng. Apa ya? Kuil ya. Kemudian nanti ada orang tanya tentang kehendaknya. Nah, dia akan ambil itu namanya ciamsi. Di dalam satu kaleng ada 2 lempengan. Jadi kocok-kocok. Nanti ada yang tanya, Pak, boleh enggak saya menikah sama ini? Sekali keluar terbuka gitu kan. Dua-duanya terbuka. Iya, boleh. Kalau dua-duanya tertutup, tidak boleh nikah. Oke. Kalau satunya tutup, satunya terbuka, ulang lagi, goyang lagi. Nah, itu dipakai di kelenteng sekarang. Hal Urim Tumim itu. Iblis pakai mengadopsi cara-cara Tuhan. Jadi iblis itu seperti pemulung, ya. Tapi pemulung bukan iblis, jangan salah. Maksudnya itu dia memungut alat-alat yang pernah Tuhan pakai, barang-barang bekas yang pernah Tuhan pakai gitu loh. Undian, Urim Tumim, mimpi, apa segala macam, ya. Nah, itu bahaya sekali, ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Riko Yuriko, Yesus bisa menghembuskan Roh Kudus. Apakah sekarang gembala juga? Bagaimana? Inilah saya bilang kan. Bagaimana apa yang semua Tuhan Yesus lakukan, kamu juga mau lakukan. Kamu pikir kamu Tuhan juga? Ada pendeta yang khotbah, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar dari pekerjaan yang Tuhan lakukan. Apa? Bukan kuasanya yang besar. Pemberitaan Injil, kalau dulu Yesus memberitakan Injil hanya seputar di sana Yerusalem sana, akhirnya murid-murid itu beritakan Injil sampai ke Asia, sampai kemana. Nah, kita menyebar Injil itu maksudnya, bukan kuasanya ingin seperti Tuhan. Jadi kalau orang Yesus menghembuskan roh, jadi saya juga mau tiup roh Yesus. Wah, tiup Roh Kudus supaya ini kan konyol. Ya. Ini bahaya kalau begitu. Ya, kamu bukan Tuhan, tidak bisa. Ya sama, Tuhan hardik angin badai, dia Tuhan bisa. Tuhan ambil buang ludah, colek-colek di tanah, disembuhkan orang bisa. Ya cobalah kamu kalau bisa. Enggak ditampar sama yang punya yang punya keluarga yang orang butanya kalau begitu. Aduh, konyol sekali, kadang orang Kristen diketawakan itu. Ya. Itu bahaya kalau begitu, ya. Kemudian ada, apakah kita boleh berbahasa Roh Kudus, Pak? Nah, saya bilang tadi berbahasa roh, bahasa lidah itu sudah berhenti yang dari Tuhan. Sudah tidak ada lagi, ya. Yang sekarang itu komat kami itu lembutkan lidahmu, syakalalala syakar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 
penutupan kemasukan iblis. Tidak ada yang dari Tuhan itu sudah berhenti.
Ini Pak Siswono Gazis, ada Dian Daren, ada hadir. Siswono Gazis, malam Pak John, saya mau tanya, Alkitab kan ditulis Rasul. Rasul kan juga manusia. Apakah Alkitab bisa salah? Siapakah yang membukukan Alkitab? Nah, tadi kan saya udah bilang bahwa ya Rasul pada waktu menulis Alkitab diinspirasikan, dipakai oleh Tuhan, dikontrol oleh Roh Kudus untuk menuliskan. Makanya kita kan tidak temukan ada salah. Kalau dia lakukan hal yang lain pada saat bukan menulis, mungkin ya pasti ada salah. Tapi pada saat dia menulis tidak ada salah. Nah, maka saya katakan, kalau kita bilang ada salah, tunjukkan kepada saya salahnya di mana, ya. Nah, siapa yang membukukan Alkitab? Jadi rasul-rasul itu menulis, kemudian dikirim ke Efesus, jemaat Efesus, ke jemaat ini, ke jemaat ini, tersebar, akhirnya dikomplit, semua jemaat menerima. Nah, jadilah. Nah, Alkitab pertama ditulis, mana buku saya tadi ini, ya. Alkitab dicetak, bukan ditulis ya. Pertama kali dicetak kan ditemukan mesin cetak itu oleh Johann Gutenberg, ya. Ya, jadi Johann Gutenberg menemukan mesin cetak. Dan Alkitab lah yang pertama kali dicetak pada tahun 1456. Sebenarnya di Cina itu ada mencetak juga pada abad ke-11, menemukan mesin cetak pada abad ke-11. Yang buku pertama yang mereka cetak itu namanya Diamond Sutra. Nah, sedangkan di Eropa buku pertama yang dicetak itu adalah Alkitab, karena ditemukan mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Nah, kemudian pada tahun 1506 ya, dicetaklah Alkitab bahasa Yunani di bawah pimpinan Kardinal Simmons dari Spanyol. Kemudian kitab Perjanjian Baru dicetak dalam bahasa Latin, bahasa Yunani, dan terus ini dicetak. Kemudian sampai akhirnya Inggris, King James, Raja James mencetak Alkitab versi King James Version tahun 1611, dan ini disebar ke seluruh masyarakat warganya sehingga semua orang membacanya dan mengerti, dan terjadilah masa Renaissance, pencerahan, di mana akhirnya banyak yang mengerti firman Tuhan dan bertobat. Nah, termasuk kan zaman reformator, para reformator, Martin Luther, Calvin, akhirnya bebas mereka untuk percaya ada Alkitab dan mereka bisa baca, menyelidikinya. Yaitu ya. Pak Purba, Yohanes tidak sanggup membuka tali kasut Tuhan Yesus, tetapi pendeta sanggup sekali mengimpartasikan Roh Kudus kepada seluruh jemaat dan ruangan, Pak, sampai menggepar-gepar. Nah, makanya saya bilang terlalu gila kalau begitu. Yohanes Pembaptis saja bilang tidak begitu. Coba lihat di dalam kejadian hari Pentakosta di Yerusalem. Setelah itu ada nggak pencurahan Roh Kudus di Yerusalem? Tidak ada. Otomatis mereka menerima Roh Kudus. Jadi pencurahan Roh Kudus hanya terjadi 4 kali. Yerusalem, Samaria, Yudea, dan ujung bumi non Yahudi. Kemudian Pak Siang, peneguhan nikah atau pemberkatan nikah yang benar atau sesuai, Pak? Kalau mengenai pernikahan, ya kita bilang sebenarnya ya istilah harus konsisten. Kalau kita bilang tidak ada manusia yang memberkati manusia, maka kita bilang adalah peneguhan nikah yang benar, bukan pemberkatan nikah. Karena Tuhan tidak ada pernah perintahkan pergi berkatilah orang menikah, kan? Tidak, tapi Tuhan pergi jadikan sebangsa mudikku. Itu. Jadi kita tidak ada sebenarnya perintah dalam Alkitab itu perlu nikahkan orang. Nah, kenapa di dalam gereja ada peneguhan nikah? Ya, maksudnya ada jemaat nikah, kita umumkan, ini loh sudah menikah. Jangan tiba-tiba kok udah muncul, udah punya anak, udah, jadi tidak baik seperti itu. Jadi namanya benar peneguhan nikah. Pak Natal, apakah kita bisa berdoa mengusir, menengking roh jahat, penyakit dalam nama Tuhan Yesus? Apakah dibenarkan oleh? Nah, roh jahat ya, saya kasih tahu bahwa dia tidak bisa sembarangan merasuki orang kalau bukan orang itu mengundang dia. Kalau orang ngundang dia, maka roh jahat itu masuk, tapi kalau orang tidak mengundang dia, tidak bisa masuk. Oke, kalau orang kesurupan, ada roh jahat masuk, dia itu tidak lama. Nah, setelah dia berhenti atau apa, beritakan Injil kepadanya. Kalau dia terima Injil, roh jahat itu akan pergi selama-lamanya dan tidak akan bisa masuk lagi. Kita tidak perlu menengking. Kalau ada orang kerasukan, sama seperti saya udah banyak ngalamin yang seperti itulah ya. Cuman saya tidak bersaksi aja untuk gembar-gemburkan. Nah, kalau ada yang seperti itu saya berdoa, otomatis nanti itu lari, setannya itu takut ya. Nah, jadi tidak perlu kita main togi ya, enggak perlu seperti itu. Di mana ada seperti itu?
Oke, Pak Wawan Himawan. Selamat malam Pak Jas. Orang karismatik bilang kita masih disuruh mengejar karunia-karunia dan satu, padahal di satu itu sudah dikatakan berhenti minta. Makanya saya bilang kitab Korintus ditulis kurang lebih tahun 50-an. Wahyu itu masih terus turunkan. Jadi wahyu itu kan belum berhenti di dalam 1 Korintus pasal 14. Nah, sampai nanti wahyu 22 ayat 21 baru berhenti. Baru karunia-karunia ya yang berhubungan dengan pewahyuan itu stop. Makanya di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10 itu bilang bahwa bahasa roh akan berhenti, nubuat akan berakhir dan pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan yang maksudnya berkata-kata dengan hikmat yang dari Tuhan. Maksudnya itu perkataan yang diwahyukan ya tentang sesuatu yang akan datang. Itu ya sudah berhenti. Itu maksudnya. Makanya harus lihat timing penulisan itu di waktunya kapan begitu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi nih? Selamat datang Pak Purba, Pak Adi Putra, Andi Kong, Jeffrey Bagi, Adi, Deti Betsy Umbunan, Budi. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Di gereja-gereja saat ini bukan peneguhan nikah, Pak, melainkan nikah kudus. Wah, bagaimana itu, Pak? Aduh. Mana nikah kudus itu maksudnya ya? Sakramen pernikahan kudus katanya. Tidak ada di dalam Alkitab itu sebenarnya ada ini ya. Ada sakramen perintah menyakralkan pernikahan kudus. Nah, sedikit saya inilah cerita. Sebuah pernikahan itu sah di hadapan Tuhan, itu bukan harus nikah di gereja. Ada kan pendeta-pendeta yang bilang, wah ini harus nikah ulang ini Pak. Dulu jemaat ini nikahnya bukan di gereja. Jadi dia tidak dapat berkat dari Tuhan. Jadi nikahnya harus diulang di gereja. Ini cucunya udah 10. Wajahnya dikeriput dan nenek-nenek, kakek-kakek disuruh pakai baju pengantin. Hukum pakai baju pengantin suruh nikah lagi bergandengan itu. Bagaimana konyol. Jadi selama ini dia tidak nikah di gereja lalu punya anak dan punya cucu itu semuanya anak haram. Kalau begitu kesimpulannya. Lalu selama ini dia kumpul kebo. Bagaimana ayo? Jadi kalau nikah di gereja baru sah. Tidak kumpul kebo. Ini kan konyol. Banyak pendeta itu kadang membuat sebuah aturan, sebuah teologi ya, ini kan konyol-konyol. Sebuah pernikahan itu sah, ada mengikat janji antara laki-laki dan perempuan itu mengikat janji. Ya, terjadi hubungan ya suami istri. Kemudian diumumkan, selesai. Tidak harus di mana-mana, itu udah sah. Begitu. Ya, ini hal-hal yang konyol banyak ini ya, orang-orang pendeta-pendeta itu tidak paham. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, mungkin ada usul nanti kalau misalnya jamnya bentrok atau tanggalnya bentrok, boleh diusulkan jam berapa ya. Kalau misal mau diusulkan jam ya agak malam juga oke, kan masih stay at home. Mungkin jam 8, jam 9 malam ya mungkin ya. Kalau ada yang mengusulkan boleh juga gitu loh. Kalau jam 7 sampai jam 8 katanya masih banyak yang ini. Oke sahabatku dimanapun Anda berada. Ya sudah tidak ada pertanyaan saya lihat. Terima kasih sudah menonton. Sudah sharing bersama ya. Sudah belajar bersama kita. Anda bertanya juga membuat saya semakin introspeksi ya, semakin menambah pengetahuan saya sehingga saya harus belajar lebih banyak lagi. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada ya, senang apapun yang sudah kita lakukan, kiranya semua teman-teman diberkati Tuhan, Tuhan pelihara di masa stay at home ini, kira semuanya tetap sehat ya, tetap kuat ya, melewati wabah virus corona ini. Saya berdoa untuk kita semuanya, kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih. Bersama saya John Sung.